Halo Sobat Pajak Opak 128, ketemu kembali kita di Opak 128, obrolan pajak 128. Yeay. Baik Sobat Pajak, sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini kita berjumpa di acara seputar perpajakan tentunya, ya. Dan acara kita disponsori oleh bukan sponsor ya. Nggak pakai sponsor, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Baik, Sobat Pajak, di sini kita sudah ada dua narasumber. Saya perkenalkan, di sini ada Bang Khairul Aswar. Halo kawan pajak. Ya. Dan satu lagi ada narasumber kita, Kak Asrina. Halo, Novel. Ya, Sobat Pajak, kita di sini mau membahas bagaimana melaporkan SPT tahunan, baik pribadi maupun badan. Karena ini lagi musimnya. Sobat Pajak sudah lapor belum? Nah, kalau belum lapor, ini saatnya kita bahas kupas tuntas bagaimana melaporkan SPT tahunan bersama Bang Khairul dan Kak Asrina. Bukan begitu ya? Iya, begitu sekali Pak. Jadi kita bahas pertama bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi, begitu ya Sobat Pajak, begitu ya Bang? Betul. Nah, kalau kita melapor SPT tahunan orang pribadi, apa yang harus kita persiapkan Bang Khairul? Kita yang penting pastikan kita sudah aktivasi akun ya Bang. Aktivasi akun Cortex ya Bang? Jadi kawan pajak pastikan sudah aktivasi akun Cortex. Caranya gampang tuh Bang Anju. Gimana? Yang pertama kita bisa masuk ke login halaman depan Cortex. Oke. Nanti di paling bawah itu ada link atau klik aja aktivasi akun wajib pajak. Oke. Nanti kita cuma diisi minta mengisi nomor KTP, kemudian pilih kode verifikasinya atau link untuk aktivasinya itu mau dikirim via mana? Apakah dari email atau nomor handphone gitu aja. Oh. Sama upload foto KTP, foto diri sebenarnya Yeah. kawan pajak. Cuma ada tipsnya nih kawan pajak. Sebenarnya kan kita disuruh upload foto diri, tapi kalau misalnya gagal verifikasi foto diri, kawan pajak bisa mengupload foto KTP. Jadi KTP-nya didekatkan ke handphone Bisa, atau ya? ke laptopnya bisa. Jadi kalau tidak wajahnya bisa juga dengan KTP gitu ya Bang? Betul, foto KTP bukan KTP-nya Bang, foto kita yang ada di KTP itu. Oh, foto kita yang ada di KTP. Iya. Berarti tidak boleh fotokopi dong? Enggak hitam putih nanti jadi. Hitam putih ya. Tapi mungkin kalau misalnya nggak ada kali bisa dicoba kali. Coba ya? coba aja Sobat Pajak. Semua harus coba di podcast ini. Oke, jadi pertama kita harus siapkan email atau nomor Nomor handphone. tentunya juga pertama nomor KTP. Habis itu nanti kita ada namanya menu aktivasi akun wajib pajak. Iya, betul Gitu sekali. ya. Betul. Nah, Tapi satu lagi Bang, sorry Bang, nomor handphone sama emailnya pastikan bisa dibuka ya Bang ya. Oh. Karena ada kode verifikasi itu biasa kirim ke situ atau link untuk aktivasi, link passwordnya nanti dikirim ke email atau nomor handphone. Nah, jadi kalau ke email pastikan emailnya bisa terbuka Sobat Pajak, gitu ya Bang? Iya betul. Nah, jadi selanjutnya setelah ada link terkirim ke dalam email, kita pastinya harus membuka emailnya, Betul. gitu ya. Bang. Habis itu kita klik ada link yang warna biru kayaknya. Bang. Biru ya, betul. Habis itu apa, Bang Vero? Nanti kan Bang, jadi kita tadi ya saya ulangi sedikit, kita masuk link aktivasi akun, upload foto diri, pastikan nomor handphone dan emailnya selesai. Benar. Nanti kita klik submit, nanti ada notifikasi aktivasi akun berhasil. Oke. Baru kita pindah ke menu lupa password kawan pajak. Jadi dari menu lupa password itu, disitulah nanti kita membuat password pertama sekali untuk Cortex. Makanya sama juga, Ya. klik link lupa password, masukkan nomor KTP, pilih kode verifikasinya, pilih dari email biasanya ya Bang ya. Ya. Lengkapi emailnya, submit, baru kita buka emailnya Bang. Tadi yang Bang Anju bilang, Oke. di email masuk link verifikasi atau link untuk buat password Cortex yang terbaru. Warna biru biasanya. Benar. Nah, jadi setelah kita berhasil membuat password, Bang, tadi sudah bisa login. Oke, ya benar. Sudah bisa. Gitu ya Bang ya? Betul. Loginnya adalah bagaimana Bang? Nah, cara loginnya, jadi sebelum kita login, kawan pajak kan diminta membuat password baru. Nah, ada yang lewat kita nih Bang. Password baru itu ada ketentuannya nih kawan pajak. Jadi, ketentuan password ke Cortex itu minimal terdiri atas 8 digit. Minimal, boleh lebih ya Bang. Kemudian harus mengandung satu huruf besar, satu huruf kecil, Oke. satu angka, kemudian satu karakter. Tapi karakter ini kita sarankan karakternya bintang, pagar, tanda seru, atau ya. E. Jadi ada simbol ya Bang? Ada simbolnya. Spesial karakter atau simbol. Betul. Minimal satu, boleh lebih dari satu. Iya. Tapi minimal satu, begitu ya. Oke. Oh, nanti Pak. Oke, Oke. kemudian
kemudian setelah kita buat password ya, Ya. setelah kita buat password tadi, contohnya nih Bang, siapa tahu kan bingung ya, apa maksudnya huruf besar kecil. Contohnya Ya. misalnya kita buat pajak 123 tanda pagar. Jadi P-nya huruf besar, jadi ada huruf besar 1, Minimal harus ada satu huruf besar. kemudian sisanya huruf kecil, Oke. ada angka misalnya 123 tadi, kemudian ada tanda pagar. Boleh juga pajak 123N gitu. Oke, boleh juga pajak 123N. Jadi Betul. simbolnya boleh di belakang, Boleh di depan, boleh di depan, boleh tengah-tengah juga Bang. boleh tengah-tengah, Iya, gitu ya. terserah. Yang penting keseluruhan minimal 8. 8 biji, Biji. 8 karakter atau 8 biji Oke. boleh lebih. Gitu. Setelah itu berhasil, silakan login. Langsung Oke. login. Ya, nanti kawan pajak langsung nanti masuk ke halaman awal Cortex, kemudian masukkan nomor KTP tadi ya, Ya. masukkanlah password yang pertama sekali kita buat tadi, Ya. baru masukkan kode verifikasi seperti itu. Oke. Nah, setelah kita sudah punya password, kita harus login Cortex. Betul. Ya. Bagaimana nih Kak Asrina setelah dia punya password? Jadi halaman Cortex tadi di website seperti apa Kak? Boleh dijelaskan Kak? Ya, website. Website Cortex tadi cara orang melapor SPT online berarti kan kita kayaknya dari Google lebih gampang lah. Dari Google bisa, dari Chrome juga bisa. Pokoknya nanti ambil aja Cortex pajak bukan ini. Oke. Nanti kan masuk ya. Jadi seperti kata Pak Lu tadi, masuk ke ini sama password yang telah dibuat tadi. Password yang sudah dibuat tadi gitu ya. Ya. Oke. Kalau kita sudah login, sudah masuk ke halamannya yang tadi, kita mau minta kode otorisasi dulu. Kode otorisasi DJP. DJP-nya. Apa itu Kak? Kode otorisasi Jadi DJP? itu gunanya kayak tanda tangan ya, tanda tangan elektronik. Pengganti tanda tangan Tanda tangan manual. manual. Jadi sekarang tanda tangan elektronik gitu ya Kak. Itu fungsi kode otorisasi DJP. Oke, jadi itu wajib ya Kak. Itu wajib. Nah, sobat pajak itu wajib ya. Selain mengaktifkan akun Cortex, kita harus juga membuat yang namanya Kode otorisasi. kode otorisasi DJP ya sobat pajak ya. Itu wajib dibuat di 2 langkah penting awal login Cortex. Nah, setelah kita buat, nah gimana tuh Kak? Di menu apa Kak setelah kita login? Di Membuat bagian kode otorisasinya apa sih? di portal Portal saya, saya. portal saya ya. Saya nanti ada kode. Permintaan kode. Permintaan kode otorisasi garis miring Sertifikat elektronik. elektronik. Kalau nggak salah ya. Jadi setelah login kita masuk ke menu portal saya ya sobat pajak ya. Portal saya habis itu permintaan kode otorisasi garis miring sertifikat elektronik. Nah di bawah di dalam itu ya kan nanti kita membuat yang namanya kode otorisasi DJP ada ya di dalam itu ya Disuruh kan. buat paspres. Nah nanti ada yang namanya paspres ya kan. Paspres. Nah itu menurut kakak bagaimana kak? Paspres itu apakah boleh disamakan dengan password atau boleh dibedakan? Boleh disamakan, boleh dibedakan itu Tergantung wajib pajak ya. pajaknya. Gitu ya kak ya. Jadi sobat pajak kami mungkin menyarankan ya disamakan supaya nggak terlalu banyak password yang mau diingat. Ada password, ada paspres. Kalau disamakan itu jadi lebih mudah. Begitu ya kak ya. Iya. Nah kalau dibedakan juga boleh, yang penting jangan lupa. Oke. Nah setelah itu dilakukan kak, apalagi langkah selanjutnya untuk mau melaporkan SPT tahunan Setelah pribadi? itu kita masuk ke bagian surat pemberitahuan. Oke, di menu surat pemberitahuan ya kak. ya? Nah itu ada menu surat pemberitahuan, habis itu surat pemberitahuan lagi. Nanti ada konsep SPT. Nah, sobat pajak nanti di dalam itu, di dalam menu surat pemberitahuan dalam kurung SPT, ada menu buat konsep SPT. Nah itu kita klik ya kak. Kita klik nanti kita Oke. pilih kita mau lapor SPT apa? PPh orang pribadi ya kak. ya? Badan tinggal dipilih aja sama. Oke, nah baik Pak Gerol, setelah nanti kita buat konsep SPT, apa langkah selanjutnya Bang Gerol? Nah, kita mengisi SPT ya Bang. Nah. Jadi proses mengisi SPT ini kawan pajak untuk di Cortex dia berbeda konsep dengan di DJP online atau e-form yang tahun lalu ya Bang. Aplikasi lama. Aplikasi lama lah Oke. kita nyebutnya. Jadi kalau yang dulu di aplikasi lama kita mengisi SPT itu dari lampiran dulu, biasanya dari lampiran 6 Ibaratnya dari belakang dulu ya, dari halaman belakang dulu ya ya. itu dulu Bang. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu kita mengisinya dari depan ke belakang. Jadi kita mengisi dulu halaman ini.
Ya. Jadi di halaman induk itu kawan pajak pastikan yang pertama setelah kita melihat konsep SPT-nya terbuka halaman induknya ya Bang. Ya. Kita klik posting dulu Bang. Oh, ada tombol posting. Ada tombol posting. Di halaman induk itu ada yang namanya tombol posting. Tombol posting. Jadi tombol posting itu gunanya untuk apa gitu ya Bang? Gunanya kawan pajak tombol posting itu untuk menarik data harta yang tahun sebelumnya sudah pernah kita lapor. Oh, itu gunanya. Iya, kemudian data tanggungan keluarga, Oke. istri, suami atau anak-anak. Oke. Kemudian yang ketiga data bukti potong dari pemberi kerja lain atau tempat kita bekerja gitu lah. Oke. Jadi biar kita nggak ribet lagi. Tahun lalu kan banyak itu ya Bang, kita harus menginput manual tuh A1 atau A2 bagi PNS ya bukti pemotongannya. Jadi kalau di Kortek ini sebagian besar itu bukti potong sudah muncul di SPT. Jadi kita hanya tinggal memastikan perhitungannya sudah benar. Jadi tadi saya tambahkan sedikit lanjut di halaman induk. Itu kan kadang kita banyak yang bingung ya, kok pertanyaannya ada banyak ya Bang ya. Oh, di Cortex ini Di ya. Kortek itu kan pertanyaannya ada banyak. Jadi kawan pajak ini ada cheatnya nih Bang. Tapi tergantung kondisi Bang. Ada langkah cepatnya Ada nih. tips and Ada trick. tips and triknya. Oke. Jadi kalau kawan pajak misalnya merupakan karyawan, Oh. baik itu pemerintah maupun swasta, Oke. hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi hanya kurang lebih 3 pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Oke. Ya itu hanya nomor 1A itu terkait dengan penghasilan sesuai pekerjaan. Oke. Nomor 10A terkait dengan bukti potong dari tempat kita bekerja. Oke, itu yang iya ya. Yang iya sama 14C Bang, itu terkait penghasilan final. Kalau ada, siapa tahu tidak ada atau tidak, kita kan pilih aja ya. Sisanya kawan pajak itu bisa pilih tidak semua. Jadi biar nggak pusing baca-bacanya yang mana. Tapi kalau misalnya dia usahawan lain lagi ceritanya. Ini contoh gampangnya aja kita Ini share. bagi yang penerima gaji. Bagi penerima gaji. Karyawan, pegawai swasta atau pegawai negeri. gitu ya, Betul. Bang. Di luar itu nanti bisa ditanya baca pelan-pelan lah pertanyaannya. Oke. Jadi di Cortex ini di halaman induk ini sekarang pertanyaan-pertanyaan jawabannya ya tidak, ya Ya, tidak, tidak. gitu ya Bang. Jadi tombol posting wajib diklik itu untuk menarik data harta, bukti pemotongan atau daftar keluarga Daftar dulu keluarga, betul. agar masuk ya kan Bang. Iya. Selebihnya pertanyaan-pertanyaannya ada pilihan iya itu di nomor 1A, 10A, sama 14C. 14C untuk yang PPh bersifat final. Betul. Jika ada pilihnya, jika tidak balikan ke tidak Tidak masalah. masalah. Selebihnya tidak soal pajak. Betul. Dan gampang. Pertanyaannya itu yang selebihnya yang lainnya tidak. Jawab tidak aja. Nah, ada juga saya lihat di situ Kak, ada PTKP Kak. Nah itu gimana apa pilihannya kalau mau kita isi PTKP Kak hasilnya? PTKP itu ya penghasilan tidak kena pajak ya kan pajak. Jadi itu tergantung statusnya ya. Statusnya Oke. sudah menikah Atau atau belum? belum menikah. Itu paling maksimal tanggungannya yang boleh 3. 3 anak ya Kak. Kalau anak ibu gimana Kak? Itu per 3. Terus 3 ya Kak. Oke. Berarti dia kalau anaknya 5 tidak ikut program KB ya Kak? Iya. Jadi KB-nya keluarga besar Pak. Keluarga besar, betul. Besar. Cuma disubsidi atau dibatasi oleh pemerintah dalam hal ini DJP pengurang penghasilan tidak kena pajak itu untuk tanggungan 3 anak atau yang ditulis di situ K garis miring 3 Iya. gitu ya Kak ya. Nah, jadi kalau sobat pajak yang anaknya 1 berarti K K1, yang anaknya 2 K2, anak 3 K3, anak 4 silakan mau berapa anak sobat pajak tapi tetap cuma K3 maksimal di. Kita nggak membatasi jumlah anak ya. Pak. Iya maaf. Nanti marah. Cuma PTKP maksimal K3 itu nilainya 72 juta ya Kak ya? Itu yang K3. Maksimal. Jadi pengurang penghasilan kita itu ada 72 juta setahun. Oke, itu ya Kak, itu PTKP. Nah selanjutnya kita usahakan itu memang SPT tahunannya gimana Kak? Pada akhirnya nanti dia apakah statusnya, kan ada status SPT Kak? Bisa kita jelaskan Kak status SPT? Status SPT itu ada yang nihil, ada kurang bayar, ada lebih bayar. Cuma 3 ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, Kalau nihil itu kalau kawan pajak cuma bekerja dari satu pemberi kerja, yang pastikan SPT-nya nihil. ya karena Karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, Sudah- itu. sudah dibayarkan. sobat pajak, jadi karena kita penerima gaji atau karyawan atau pegawai negeri, pegawai swasta atau TNI Polri juga, penghasilan kita sudah dipotong pajak Kak, gitu ya. Jadi laporan SPT kita tuh nihil.
Begitu ya Kak ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit ya sobat pajak ya. Gampang sekali. Gampang ya, gampang ya. Nah, jadi usahakan status SPT adalah nihil. Itu kelihatan di bagian paling bawah bagian paling bawah ya sobat pajak ya. setelah pernyataan. Oke. Nah, setelah itu apa? Selanjutnya kan untuk kita mengirimkan SPT ini, apakah itu sudah selesai? Kayaknya ada lampiran-lampiran yang juga harus diisi ya Kak? Lampiran yang diisi yang wajib diisi harta. Harta. Kalau ada tanggungan ya data Keluarga. Kalau kawan pajak punya pinjaman di bank juga bisa diisi. Utang di bank juga kalau ada silakan diisi. Diisi. Ada itu di lampiran 1 ya Kak? Iya, lampiran 1. Lampiran 1 juga di bawah itu kalau nggak salah di kolom C. Benar ya Kak ya? Untuk utang di kolom C. Ya. Di sobat pajak di lampiran 1 Cortex ada kolom C. B. C keluarga. C keluarga. C keluarga. B utang pajak. Utang pajak. Oke Bang Hero. Utang bukan utang pajak, Bang. Utang Sorry, usaha. utang penghasilan ya. Jika kita punya pinjaman di perbankan. Iya, betul sekali. Ya, Bang ya. Betul. Nah, setelah itu diisi, harta diisi, utang diisi jika ada. Daftar keluarga juga sudah berisi otomatis ya. Nah, selanjutnya penghasilan nanti ada di kolom D di lampiran 1 dan bukti pemotongan pajak di E ya kan Bang Betul. ya. Nah, itu apakah sudah lengkap atau gimana Bang? Jadi kalau untuk yang wajib diisi ya Bang, harta itu harus diisi yang atas nama kita pribadi ya Bang. Pajak misalnya rumah, tanah, gitu, kendaraan, handphone misalnya, atau tabungan gitu ya Bang. Yang atas nama si Atas wajib pajak nama ya? wajib pajak. Jadi kadang-kadang kan gini kawan pajak yang mana ya, ada wajib pajak yang masih baru, dia baru bekerja kan, dia bilangnya Pak kan kita belum ada rumah, belum ada kendaraan gitu. Apa yang mau diisi? Yang minimal harta yang atas nama pribadi kan biasanya handphone masih ada ya Bang ya. Iya. Handphone masih ada. Kemudian tabungan pun boleh diisi. Ya. Jadi minimal harus ada satu harta di lampiran 1 gitu Bang. Tidak boleh kosong. Tidak harta. boleh kosong harta. Kalau hutang tadi memang kalau tidak ada Boleh bisa kosong. dikosongkan. Kemudian tadi di paling bawah ada D sama E itu daftar bukti potong ya Bang, penghasilan dan bukti potong. Nah di situ kawan pajak seharusnya bukti potong kita itu otomatis muncul di Cortex ya di bagian lampiran 1D dan E. Oke. Tapi kalau misalnya ada wajib pajak yang bukti potong A1-nya mungkin belum diterbitkan dari Cortex, mungkin dari pemberi kerjanya belum diterbitkan dari Cortex, atau karena satu dan lain hal belum terkoneksi atau belum muncul di Cortexnya dia, Oke. itu masih bisa kita input manual ya Kang ya. Oke. Gitu. Jadi misalnya ada yang belum muncul, Pak saya punya bukti potong nih A1, Iya. tapi kalau nggak muncul di Cortex, jangan khawatir kawan pajak, itu di kolom D sama E itu ada menu tambah Pak. Bisa diinput berarti? Bisa diinput manual gitu. Jadi walaupun dia sudah semakin rigid tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menginput secara manual gitu. Jadi jangan khawatir nih. Gitu. Nah, jika itu sudah kita input secara manual, seandainya secara otomatis dia tidak ada ya sobat pajak ya? Gitu ya, Bang? Iya betul. Kita input, terpaksa kita input manual. Sehingga tercatat penghasilan kita berapa di hidupnya nanti ya, Bang? Hidupnya nanti betul. Oke, nah, tetap nanti SPT-nya harus kita lihat statusnya nihil gitu ya Bang ya. Betul. Setelah itu nihil, harta sudah diisi, utang diisi jika ada, bukti pemotongan pajak juga sudah kita isi. Nah, berarti langkah selanjutnya gimana Bang? Langkah selanjutnya tadi kita lanjutkan dari yang disampaikan Kak Asrina tadi. Kalau sudah satu pemberi kerja pastikan nihil. Ya. Kalau misalnya kita usahawan dan lain-lain memang kurang bayar atau lagi bayar. Kalau kurang bayar sama dengan nihil kita bisa langsung ke menu simpan dulu ya, simpan untuk menyimpan pengisian. Oke. Kemudian silahkan klik menu bayar dan lapor. Oke. Jadi kawan pajak ketika kawan pajak selesai mengisi SPT di statusnya nihil dan kurang bayar, itu kita bisa langsung klik bayar dan lapor. Nanti cuma diminta masukin paspres tadi Bang yang kita buat tadi yang penjelasan Kode otorisasi DJP kode tadi. otorisasi DJP tadi dimasukkan. Nanti kalau dia nihil otomatis terlapor, BPE-nya atau bukti lapornya dia otomatis masuk ke email kawan pajak. Bukti lapor SPT tambahan masuk ke dalam email. Masuk ke dalam email itu tadi untuk yang statusnya nihil ya Bang. Oke. Kita pisahkan dulu. Kemudian untuk yang statusnya kurang bayar, Jika kurang bayar. jika kurang bayar, setelah masukin paspres atau kode otorisasi tadi, maka sistem akan otomatis mendownload billing Bang. Sesuai kode billing. Muncul nanti billing ya Bang? Iya, muncul terdownload otomatis kode billing sesuai jumlah kurang bayarnya tadi. Oke. Nah, tugas kita hanya tinggal membayar sesuai dengan kode billing tersebut.
Jadi kawan pajak pembayarannya seperti biasa bisa di melakukan pos dan lebih mudah lagi bisa menggunakan mobile banking ya Bang ya. Mobile banking. Livin, Drimo dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah selesai membayar kode billing tersebut, maka bukti penerimaan elektronik atau bukti lapornya baru masuk ke email kita. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak dibayar dia nggak masuk Bang tanda lapornya. Itu dia kawan pajak Pak, udah keluar kode billing bayar dulu. Itu yang kedua. Ada satu lagi Bang. Satu lagi kalau misalnya ternyata memang statusnya lebih bayar ya Bang Pajak. Kalau setelah ternyata statusnya memang murni lebih bayar, Kortex akan meminta kita memasukkan nomor rekening. Oke. Itu gunanya nanti untuk statusnya lebih banyak. iya untuk proses pengembaliannya nanti. Oke. Setelah masukkan kode nomor rekening, baru nanti status lanjut ke sama kayak langkah yang sebelumnya Bang. Klik bayar dan lapor, kemudian nanti dia masukkan passphrase, nanti bukti penerimaannya akan masuk ke email. Proses lebih bayar gimana? Nanti kawan pajak pasti akan dihubungi oleh petugas dari KPP tersebut. Oke, Kak Asrina, apakah pernah memproses SPT orang pribadi yang lebih bayar Kak? Nah itu harusnya kita penerima gaji atau karyawan negeri atau swasta ini harusnya kan nihil tadi ya. Kenapa bisa lebih bayar ya Kak? Mungkin lebih bayar karena kadang salah pengisian sih. Salah pengisian bisa jadi sobat pajak. Bisa dari PTKP-nya, mungkin di kota sebelumnya PTKP-nya TK0, tidak menikah. Tidak kawin nol tanggungan. PTKP-nya mungkin baru menikah. Nah ternyata dia baru menikah ya Kak? Menikah setelah mungkin bulan Februari ya. Oke. Dan itu kan belum begitu. Oke. Status kawinnya. Ada salah input di SPT gitu ya Kak, itu yang membuat jadi lebih bayar. Bayar juga itu. Bisa juga kurang bayar. Atau ada bukti potong yang salah masuk. Oke, ada bukti pemotongan pajak yang salah masuk. Itu kalau salah masuk boleh dihapus ya Kak ya? Ya gitu sobat pajak. Ini ada bukti potong yang kalau kita sobat pajak merasa itu tidak ada atau tidak mengakuinya, silakan dihapus gitu ya Kak. Agar tidak terjadi kelebihan bayar di dalam SPT-nya. Nanti kalau kelebihan bayar apa yang terjadi Kak? Kalau kelebihan bayar nanti ada proses pemeriksaan. Pemeriksaan ya Kak ya. Nah itu pun nanti bisa ya wajib pajak bakal Dipanggil, dihubungi ya sama petugas sama ditanya masalah itu. pemeriksa gitu ya. Oke kayak gitu memang sebaiknya SPT-nya nihil bagi kita Kalau cuma dari satu komunitas. satu pemerintah ya. Begitu soal pajak. Nah setelah itu terkirim dengan status nihil, selesai dong Pak ya. Selesai pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sehingga dia terbebas. Dia kalau tidak lapor apa sanksinya Kak? Kawan pajak kalau tidak lapor itu ada sanksi administrasi itu denda 100.000. 100.000. Oke. Dan kalau dia 2 tahun berturut tidak lapor itu ada statusnya nanti kita nonaktif. Oke, jadi kalau sobat pajak sudah lebih dari 2 tahun pajak tidak lapor SPT tahunan, bisa dinonaktifkan secara jabatan oleh petugas. Kalau terlambat lapor SPT tahunan orang pribadi, dendanya 100.000, bisa dikenakan 100.000 ya Kak ya. Oke, jadi kita hindari terlambat atau tidak lapor SPT tahunan orang pribadi ya Kak ya, karena terhindar dari denda 100.000. Baik, kita sudah selesai nih membahas SPT tahunan orang pribadi. Ya sobat pajak. Baik sobat pajak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sebelumnya ada pertanyaan nih Pak. Oh ada pertanyaan. Oh, oke. Ada dari sini. Mesti pakai kacamata di sana. Bentar ya, Bang. Ada pertanyaan Bisa di scroll. dari Enggane 17. Mau nanya Pak, bagaimana pelaporan SPT/OP yang disalurkan? Karena kan perhitungan sendiri yang biasa dibuat di form, tidak ada dari Kortex. Mau nanya Pak, bagaimana pelaporan Di bawahnya lagi nih Pak. Oh, Sama dia ada lanjutannya ya sobat. Mau nanya Pak, bagaimana pelaporan SPT/OP yang disalurkan? Karena kan perhitungan sendiri yang biasa dibuat di form tidak ada dari Kortex. Oke, kalau dulu pakai e-form ya. Kolom 21 sementara BPA 1 yang diterima dan ke link di Kortex menggunakan nilai neto disetahunkan dan BPA 11 disetahunkan. Oke benar. Ini kolom 21 pada BPA 1 kan perhitungannya kembali sesuai masa kerja sehingga kurang bayar. Nah itu gimana Bang Bero? Nah ini
Coba. Jadi kita coba pastikan dulu ya kawan pajak. Jadi kalau di sini dari NKRI 17 ini kan ternyata sebetulnya BPA 1 terima dan ngeling ke Cortex ya. Berarti kan BPA 1-nya kawan pajak ini sudah masuk ke Cortex ya. Pastikan sudah muncul di kolom lampiran 1 huruf D dan huruf B. Itu menggunakan nilai neto disetahunkan dan BPH 21 disetahunkan. Nah, kolom 21 pada BPA 1 dan perhitungannya kembali sesuai masa kerja sehingga kurang bayaran. Jadi gini, untuk kawan pajak yang berada 17, kalau misalnya A1-nya hanya 1 di kolom lampiran 1 huruf E, itu hanya 1 bukti potongnya, hanya A1 ada 1, tidak ada bukti potong yang lain ya. Itu maka harusnya ketika dia ke lampiran ke halaman induk, itu harusnya pajaknya nihil. Jadi harusnya nihil. Jadi pajak terutang dan pajak yang dipotong itu jumlahnya harusnya sama. Coba dilihat lagi, mungkin ada kesalahan pengisian PTKP, TK0 atau K1 misalnya seperti itu di PTKP ya. di PTKP-nya, atau mungkin ada kekeliruan penginputan di A1-nya gitu Bang. Karena kalau A1-nya cuma 1 itu pasti dia nihil statusnya. Karena memang kita perhitungannya dia otomatis Bang. Jadi dari lampiran 1 huruf D dan huruf B itu otomatis ke induk, kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang. Biasanya seperti disampaikan ya, seperti disampaikan Kak Sinan tadi, perbedaan angkanya jadi kurang bayar atau lebih bayar itu karena kita keliru memilih PTKP. Misalnya gini, di bukti potong pajak PTKP-nya masih TK0 Bang. Iya. Nah, ternyata dia merasa dia sudah menikah. Jadi diisinya lah K0 atau sebaliknya misalnya seperti itu. Jadi PTKP-nya berbeda dengan bukti potong pajak. Nah, itu yang membuat jadi statusnya menjadi lebih bayar atau kurang bayar. Tapi yang lebih pastinya kawan pajak, untuk lebih detailnya lagi kawan pajak bisa mendatangi KPP Pranama Kabanjahe jika dekat sini, atau KPP mana aja yang lebih dekat, ada KPP 2 Kapis di Kalang juga bisa, atau nanti bisa menghubungi kita melalui nomor WA kita ya, WA KPP Kabanjahe, nanti kan kita kirim di kolom chat di Instagram ini. Gitu ya, coba kita lihat ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lanjutan dari NKRI 17. Kedua, untuk pembayaran apakah deposito bisa? Jika bisa, kode yang mana? 411618100 atau 411610200? Dan jika kode 100 kan ada pengisian atas pajak apa? Sementara pilihan SPTOP pilihannya tidak ada. Jadi gini kawan pajak, kalau untuk tadi misalnya secara perhitungan memang wajib pajak kurang bayar, dia nggak usah bikin deposit dulu pun nggak apa-apa. Dia langsung aja klik seperti penjelasan kita tadi, klik aja bayar dan lapor. Nanti Cortex akan otomatis mendownloadkan, memunculkan kode billing dan akan terdownload otomatis di laptop atau komputer kawan pajak. Itu kalau mau pakai kode billing otomatis. Tapi kalau misalnya tadi bisa nggak pakai deposit, jawabannya bisa. Tapi kalau pakai deposit pilihannya apa kan gitu ya. Nah tetap kawan pajak bisa pilih depositnya itu 411618100. 411618100. Karena kalau saya tidak salah yang kode 200 itu untuk penundaan SPT tahunan. Bukan untuk SPT tahunan ini ya. Iya. Karena kode 100 itu bisa digunakan untuk semua pembayaran. Semua jenis pajak ya? Iya, semua pembayaran. Jadi kawan pajak boleh memilih nanti mau langsung dari halaman SPT atau mau buat sendiri dari kode billing deposit tadi Bang. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya itu terakhir. Sepertinya tidak ada, sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bang Nero sama Kak Asrina. Boleh kasih closing statement kita Kak untuk kita mengajak sobat-sobat pajak ini lapor SPT. Sobat pajak jangan lupa lapor SPT. Untuk orang pribadi itu paling lama 31 Maret. Ini sudah tanggal 13 Maret. Sudah mau libur ya? Libur juga. Tapi untuk kita buka layanan Sabtu Minggu ya kawan pajak. Ada lembur ya? Ada lembur jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu kawan pajak. Tapi untuk yang libur lagi panjang lebaran kita tutup. Baik sobat pajak, kita akhiri dulu acara 128 kita kali ini. Kami tetap menghimbau kita tertib administrasi kewajiban perpajakan kita dengan cara melapor SPT tahunan. Kami undur diri. Di sini ada Bang Kero Aswar dan Kak Asrina. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bang Kero dan Kak Asrina.
kita sudah sampai di akhir acara. Kita sudah banyak bincang-bincang tentang SPT tahunan orang pribadi. Betul sekali. Kita sudahi dulu Opak 128 kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami himbau sobat pajak untuk lapor SPT tahunan. Sampai jumpa kembali di Opak 128 lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.